Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara tren saat ini masih uptrend dan laporan keuangan semester 1 tahun 2023 ini laba bersih dan pendapatannya masih bergerak naik. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih mampu untuk break resisten? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Harta Dinata. Saham Harta Dinata bisa kita lihat hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 458. Dan secara tren jika kita perhatikan satu minggu terakhir memang melemah karena masih gagal break resisten psikologis di harga 500 dan saat ini berada di sekitar support 460. Jadi walaupun harga saat ini berada di bawah 460, support ini belum terkonfirmasi break. Dan untuk tren, untuk jangka menengah bisa kita lihat saham Harta Dinata trennya masih bergerak uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan untuk support di bawahnya jika kita perhatikan ada support 430 dan support EMA 50 saat ini sekitar 418. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa penjualan emas murni naik, pendapatan Harta Dinata melesat 91% lebih. Dan laba bersihnya pun bisa kita baca di sini. Laba bersihnya juga masih naik 39% lebih. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat kemarin, harga tidak naik dan turun. Dan terlihat juga tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini, sebenarnya asing masih terus masuk akumulasi saham Harta Dinata. Jadi untuk saham ini apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena secara tren ini juga masih bergerak tren dan masih berada di atas garis EMA 50. Jadi apabila mau trail stop, menurut saya masih bisa tetap hold saja selama support di EMA 50 ini tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin membeli saham Harta Dinata, wait and see dulu. Bisa buy apabila berhasil naik di atas 460 atau terkonfirmasi support ini tidak terlewati dengan target jangka pendek di 500. Atau apabila kita pantau hari Senin ternyata support ini terkonfirmasi terlewati, coba tunggu di support berikutnya sekitar 430 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Karena memang secara trend ini masih oke dan menurut saya masih layak masuk watchlist. Sekarang saya akan coba update lagi saham BBNI yang jika kita perhatikan 3 hari terakhir ini mulai bergerak naik. Jadi terkonfirmasi support di 8.800 masih kuat menahan penurunan dari saham BBNI. Walaupun secara tren saat ini tidak sebaik teman-temannya karena saat ini baru mencoba kembali untuk break kedua garis EMA, tapi minimal bisa kita lihat harga 1880 masih belum terlewati untuk saham BBNI. Jadi walaupun hari Selasa sempat turun di bawah 8800 candlenya, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break karena keesokan harinya kembali naik. Jadi support ini masih merupakan support kuat untuk saham BBNI saat ini. Dan hari Jumat kemarin sempat naik mengatas garis EMA 150 saat di harga 9.025 belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun 3 hari terakhir ini berhasil rebound dari 8.800, ingat ini belum aman. Karena apabila ternyata masih gagal break, masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali ke 8.800. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat berhasil rebound dari 8.900, mencoba untuk tembus ternyata gagal break dan melemah kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat ini menariknya ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga mulai masuk 2 hari terakhir ini. Jadi jika kita pantau minggu depan asing masih kembali masuk dan terus naik jumlahnya, maka ada potensi BBNI untuk break garis EMA 50 150 dan mulai bergerak uptrend dengan target jangka pendek menurut saya masih bisa ke sekitar 9.200 apabila berhasil break kedua garis EMA. Jadi apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar 8.800, ingin coba beli saham BBNI, sama bisa wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 atau paling aman tunggu kembali di sekitar 8.800 sampai 8.850 untuk entry di sekitar support kuat ini. Tapi secara pergerakan sudah mulai membaik dan karena asing sudah mulai masuk akumulasi, BBNI menurut saya layak masuk watchlist pergerakannya minggu depan. Apabila berhasil break maka akan bergerak naik. Berikutnya saya coba analisa saham Mayora yang jika kita perhatikan pergerakannya hampir mirip dengan BBNI. Saat ini berhasil rebound dari support di sekitar 3.400 yang sebelumnya bisa kita lihat merupakan support untuk Mayora sebelumnya. Dan saat ini kembali mencoba untuk break kedua garis EMA.
Jadi trading plan-nya untuk Mayora sama kayak BBNI, bisa buy on breakout apabila berhasil break kedua garis EMA karena secara tren akan mulai uptrend lagi, atau tunggu kembali di sekitar support 2400 karena ini merupakan support kuat yang beberapa kali menahan penurunan dari saham ini. Apabila minggu depan kita pantau ternyata Mayora masih gagal naik di atas kedua garis EMA. Karena walaupun hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke 2530, Mayora saat ini masih berada tepat di resisten EMA 150. Dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 yang sempat disentuh juga hari Jumat di sekitar harga 2560. Dan coba kita perhatikan untuk broker summary. Untuk broker summary, asing masih terus melakukan distribusi dan kenaikan 1% lebih ini malah terlihat ada distribusi. Jadi ini yang harus hati-hati. Mayora memang berhasil rebound dari 2400, 2 hari terakhir ini mulai bergerak naik. Tapi kenaikan hari Jumat malah ada distribusi dan saat ini sudah dekat dengan resisten. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 2400, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan Mayora masih gagal break kedua garis EMA ini. Karena apabila gagal break masih ada potensi kembali ke 2400. Atau teman-teman mau hold saja terus selama support ini tidak terlewati, kan selama masih kuat minimal Mayora trennya akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk kembali naik mencoba untuk break kedua garis EMA. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, tetap menurut saya harus hati-hati. Jangan paksakan untuk entry di sekitar harga ini apabila memang belum terkonfirmasi break. Karena ingat secara tren ini belum ada tanda-tanda reversal selama masih gagal naik di atas kedua garis EMA. Apalagi terlihat hari Jumat kemarin masih ada distribusi. Nah selanjutnya saya akan coba update lagi saham Bluebird yang jika kita perhatikan saat ini berhasil rebound dari support 2200 dan sempat juga turun menyentuh atau mendekati garis EMA 50 saat ini di sekitar 2110. Jadi secara tren Bluebird juga trennya masih uptrend walaupun masih gagal break 2400, tapi bisa kita lihat masih kuat berada di atas support EMA 50. Dan 3 hari terakhir juga berhasil rebound dan hari Jumat masih naik 2% lebih ke 2300. Untuk Bluebird juga bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi Bluebird apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 2200 atau sekitar garis EMA 50, saat ini saya lihat masih ada potensi Bluebird untuk minggu depan naik kembali mengetes 2400. Dan karena resisten ini sempat menahan kenaikan dari saham Bluebird, menurut saya masih bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Bluebird minggu depan mengetes 2400 masih gagal break. Dan apabila gagal break, maka secara tren akan sideways sehingga masih ada potensi kembali menuju support 2200 sampai garis EMA 50 kembali. Atau sama apabila teman-teman tidak mau swing trade, tidak mau trading jangka pendek, bisa hold terus saja saham Bluebird ini selama masih kuat berada di atas support EMA 50. Kan support EMA 50 sampai saat ini masih terus bergerak naik. Selama trennya masih oke, masih ada potensi garis EMA 50 untuk melanjutkan kenaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.